Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas Daur Ulang Air Limbah. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yang mana soal kita akan hari ini kayak masuk ke pertemuan ketiga, itu mengenai Health and Environmental Risk on Reuse Water. Jadi berkaitan dengan reuse water, kita harus concern atau harus fokus terkait dengan bagaimanakah keselamatan dan juga kemungkinan terjadi infeksi penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air daur ulang tadi. Nah, di sini kita akan membahas tersebut. Ini adalah beberapa outline yang akan dibahas hari ini. Dan yang pertama adalah mengenai dari tentang penyakit dari reuse water. Bahwasanya kebanyakan dari reuse water itu akan lebih concern terhadap infectious disease by pathogenic organisme. Itu adalah rata-rata untuk aplikasi dari si reuse water itu akan lebih banyak memfokuskan bagaimana cara menghilangkan atau mereduksi kandungan mikroorganisme. Kenapa demikian? Karena yang namanya infectious disease itu akan berkaitan erat dengan patogenik bakteri yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit penyakit terhadap manusia. Nah, sehingga di sini untuk reuse water ataupun dalam water reclamation ini wajib untuk dihilangkan ataupun dikurangi jumlahnya. Dan nanti jumlahnya itu akan tergantung dari aplikasi si reuse water tersebut. Nah, di sini ada beberapa 4 klasifikasi grup untuk infectious disease. Yang pertama itu adalah bakteria, protozoa, helminths, dan viruses. Bakteri ini bisa dengan beberapa jenis itu seperti E. coli O51, kemudian bakteri jejuni, dan lainnya. Protozoa masuk yang berbahaya. Helminths adalah cacing, baik itu anak cacing, kemudian beberapa cacing-cacing yang banyak. Ini rata-rata untuk helminths ini itu biasanya paling sering kita temukan di raw wastewater. Biasanya cacing ini merupakan kontaminan yang cukup banyak setelah dari bakteri yang ada dalam wastewater, raw wastewater. Karena apa? Biasanya helminths ini akan berasal dari manusia ataupun hewan yang terkontaminasi oleh beberapa bakteri infectious disease ini. Dan yang ini adalah viruses. Virus ini merupakan bahwasanya virus di lingkungan cukup banyak. Gak hanya di hewan tapi juga di lingkungan di air itu banyak mengandung virus seperti rotavirus, kemudian norovirus dan lainnya. Nah, sehingga di sini virus-virus ini itu mampu menyebabkan penyakit gastronomi atau penyakit dalam lambung, bukan penyakit mungkin seperti diare, muntaber dan lainnya. Nah, virus ini akan berkaitan erat dengan si kandungan bakteri. Karena apa? Virus akan membutuhkan host yang mana host ini rata-rata adalah berasal dari bakteri. Sehingga di sini 4 grup inilah yang akan menjadi concern bagi orang yang akan menggunakan treated water atau reuse water dalam aplikasi tertentu. Nah, sehingga di sini untuk aplikasi reuse water yang hubungannya dengan bermuara dengan penggunaan bagi manusia, contoh seperti recreational atau rekreasi, kemudian reuse water untuk potable ataupun non potable, kemudian reuse water untuk indirect potable water. Nah, itu harus strict terhadap kandungan mikrobial infectious microbial disease ini. Karena apa? Jika ini tidak diikuti, akan besar kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit gastronomia atau penyakit lambung atau penyakit diare. Nah, kemudian di sini beberapa indikator organisme yang kita dapat gunakan sebagai indikator dalam aplikasi treated water dalam beberapa aplikasi. Yang pertama tadi bosan saya sebutkan
yang untuk bakteri terutama virus itu akan menjadi indikator virus akan berhubungan erat dengan bakteri. Karena bakteri tadi itu akan menjadi host bagi si virus. Sehingga kita butuh indikator tertentu yang mampu untuk menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara indikator bakteri dengan si bakteri atau indikator virusnya. Nah, di sini ada beberapa perhatian yang harus kita lihat bagaimanakah indikator organisme tersebut. Yang pertama adalah dia akan hadir dalam fecal contamination. Jadi indikator indikator organisme akan hadir dalam fecal contamination, adalah dalam air berasal dari air buangan toilet, terutama yang berasal dari feses ataupun berasal dari tinja tadi. Itu paling banyak. Perkiraan sekitar untuk fecal bakteri itu dalam feses itu mencapai 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 9 atau 10-an sampai 100 jutaan. Nah, kemudian indikator virus itu harus hadir itu adalah lebih besar atau equal terhadap jumlah patogenik organismenya. Sehingga di sini yang namanya indikator organisme ini pasti akan lebih banyak daripada si patogenik bakteri. Karena yang pertama, indikator bakteri ini memang jumlahnya akan sangat umum dan sangat banyak, sedangkan untuk patogenik bakteri itu biasanya jumlahnya lebih sedikit. Akan tetapi, jumlah sedikit inilah yang akan menyebabkan penyakit gastronomi tadi. Sedangkan untuk indikator organisme itu tidak semua bakteri fekal organisme itu mampu menyebabkan penyakit lambung atau penyakit diare. Nah, kemudian indikator organisme itu harus menunjukkan karakteristik yang jumlahnya sama atau lebih besar terhadap survival. Jadi dia bisa lebih survive dalam beberapa proses tertentu dan juga environment, sehingga akan menyebabkan jumlah patogennya akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang perlu kita bahwasanya survival bakteri ini akan berbeda pada masing-masing bakteri. Contoh seperti bakteri E. coli, bakteri total coliform, kemudian bakteri total bacteria, itu akan berbeda pada masing-masing karakternya. Sehingga di sini bakteri-bakteri yang mampu survive dalam proses water treatment atau wastewater treatment itu akan mampu menjadi penyumbang sebagai host bagi si patogenik bakteria. Nah, sehingga di sini semakin tinggi kandungan bakteri yang masih survive setelah dari wastewater ataupun water treatment, maka akan dimungkinkan untuk adanya patogenik bakteri yang dapat bertahan juga. Nah, harusnya kemudian adalah indikator organisme ini itu tidak bisa dihasilkan di luar dari host organismenya. Karena apa? Karena namanya indikator bakteria ini itu harus berdiri sendiri dan mereka memang akan menjadi host bagi patogenik ataupun si virus tadi. Dan kemudian adalah untuk proses quantification atau perhitungan ataupun proses untuk reculture si indikator bakteri, itu kemampuannya harus lebih cepat daripada si patogenik bakteri. Karena apa? Ini namanya indikator bakteri itu mereka akan mampu survive di media-media yang lebih sederhana. Akan tetapi untuk patogenik bakteri dan juga virus ini membutuhkan media spesifik dan beberapa komponen-komponen lainnya yang mampu untuk menunjang tumbuhnya si virus ataupun patogenik bakteri tadi. Dan biasanya untuk organisme tadi, indikator organisme ini biasanya berasal dari feses ataupun dari beberapa hewan atau animal lainnya. Nah, ini adalah contoh penampakan virus, kemudian E. coli, protozoa, helminths, dan virus di dalam air limbah. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah virus E. coli, bakteri E. coli yang dia seperti bacillus. Yang kedua protozoa seperti oval, bentuk oval, dan ada
tengah-tengahnya itu ada seperti intinya, dan ini ada helminth yang seperti cacing. Nah, misalnya cacing ini juga ukurannya kita nggak kelihatan. Oleh karena itu memang dalam air limbah untuk cacing ini memang paling banyak cukup banyak di dalam air limbah, dan ini harus kita hilangkan karena ini juga merupakan salah satu sumber penyakit bagi manusia dan juga lingkungan. Ini adalah virus, bisa kita sini virus ada seperti mahkotanya sama seperti virus corona. Nah, virus ini memang untuk proses agriculture atau pertumbuhannya itu cukup sulit, membutuhkan skill dan juga beberapa media yang dibutuhkan. Nah, di sini seolah untuk virus ini, indikator virus saya coba untuk mengembangkan penelitian ini di lab kita, dan seolah mungkin saya coba untuk tahun ini untuk mengembangkannya dan mengembangkan metodologinya, dan nanti akan saya buka untuk TA mengenai pengujian indikator virus. Oke, ini adalah beberapa grup grup untuk menyebabkan penyakit waterborne disease di air dan juga apa saja penyakit yang ditimbulkan. Contoh seperti bakteri Salmonella, kemudian Shigella, kemudian Escherichia coli 015, 157, itu rata-rata memang mereka akan menyebabkan diare yang cukup akut, ataupun diare yang cukup akut bagi si penderitanya. Nah, protozoa itu tergantung dari jenisnya tadi. Dia akan menyebabkan beberapa penyakit lain seperti kronik diare, amoeba dysentery, kemudian rata-rata memang ini baik itu protozoa dan juga bakteri ini akan menyebabkan penyakit dalam gastronitis atau penyakit di lambung. Oke, kemudian adalah cyanobacteria, blue green algae sama. Kemudian helminth ini baru helminth cacing yang akan berbeda. Kenapa? Helminth ini sifatnya cacing, dia akan seperti parasit dalam tubuh. Dia akan tetap tumbuh, terutama mungkin dalam lambung, dalam usus mereka tetap akan tumbuh, akan berkembang biak. Nah, makanya di sini untuk helminth ini merupakan bagian yang harus kita hilangkan jika ingin menggunakan treated reuse water. Nah, di sini adalah yang adalah virus. Nah, virus ini beberapa macam akan menyebabkan penyakit dalam tubuh. Enggak hanya diare ataupun gastroenteritis, tapi juga menyebabkan meningitis, kemudian fever, dan respiratory disease, dan lainnya. Nah, sini makanya ada beberapa virus yang cukup terkenal di dalam waterborne disease seperti enterovirus, polio, kemudian hepatitis A dan E, norovirus, saborovirus, rotavirus, dan lain-lainnya. Nah, mungkin di Indonesia tentang virus ini cukup, terutama di dalam air itu masih belum familiar, tapi untuk penyakit virus dari sumber lain itu cukup sudah ada, seperti dari animal sudah teridentifikasi. Tapi kalau untuk virus dalam air itu masih cukup sulit untuk identifikasi dan membutuhkan teknologi yang cukup canggih. Oke, nah di sini adalah proses bagaimana transmisi dari transmisi dari infectious disease ataupun penyakit terhadap manusia. Nah, biasanya yang namanya water supply, water treatment itu akan menggunakan air dari sungai ataupun sumber air dari permukaan seperti sungai, ataupun air-air lain yang bisa digunakan seperti tadi reuse water dari wastewater, dan juga mungkin air pegunungan ataupun air sungai tadi. Tetapi untuk air sungai sudah dipastikan ada kemungkinan besar untuk masuknya animal feces ataupun human feces, terutama di Indonesia, yang masuk ke dalam water treatment, sehingga ini harus kita hilangkan semuanya. Nah, di sini kandungan-kandungan baik dari sungai dan juga wastewater treatment yang akan kita olah itu diharapkan mampu di water supply treatmentnya itu mampu harus menghilangkan kandungan tadi, terutama untuk mikroorganisme. Sehingga sini kalau kita misalkan itu jalur dari penyakit gastronitis atau penyakit lambung itu biasanya akan berasal dari
kontak antara manusia yang memiliki riwayat penyakit gastronitis. Oke, dan sini anak-anak yang memiliki penyakit lambung yang dalam kategori middle ataupun asthmatic tidak cukup berat, itu akan menjadi sumber bagi menjadi sumber ataupun menjadi penyebar penyakit tersebut. Sehingga di sini penyakit tadi akan disebar ke beberapa orang, healthy adults, dan nanti healthy adults ini bisa juga menjadi sumber penyakit bagi healthy adults lainnya. Dan di sini yang paling terparah itu adalah jika healthy adults ini itu sering berkontak dengan proses pembuatan makanan, maka itu akan menjadi satu row atau menjadi satu line transmission yang cukup banyak dan cukup luas terhadap orang lain. Nah, di sini yang namanya tadi makanan ini menjadi salah satu poin penting bagaimana kita harus menjaga makanan. Ketika makanan ini itu terkontaminasi oleh infectious disease, itu dipastikan akan banyak orang yang akan menjadi sakit. Jadi several ills, toddlers ataupun penyakit lainnya. Nah, di sini sebagai contoh mungkin kita lihat ada beberapa berita yang mana ada kegiatan kenduri atau kegiatan makan bersama tersebut di suatu daerah. Itu setelah makan itu mereka mengalami gejala penyakit yang sama, itu penyakit lambung dan pusing. Nah, di situ hampir sekitar 180 orang yang dirawat di rumah sakit, dan itu setelah makan makanan tadi. Karena itu proses penyebaran atau transmisi penyakit lambung ataupun infeksi disease dari air ini rata-rata akan berkaitan dengan makanan yang disuplai dan juga sumber seperti sumber air lainnya yang mungkin banyak digunakan oleh manusia. Nah, sehingga di sini orang yang terkontak yang memiliki riwayat telah terkena penyakit lambung tadi itu kotorannya akan dikirimkan ke limbah ke wastewater untuk diolah. Sehingga di sini kandungan si infeksius disease ini akan mampu meningkat jika jumlah orang yang terinfeksi itu semakin besar. Semakin besar maka semakin banyak jumlah infectious disease-nya yang masuk ke dalam wastewater dan harus diolah semuanya. Nah, sehingga di sini ketika ada infectious disease yang tidak terolah dan tidak dapat dihilangkan itu masuk ke water supply, maka akan menyebabkan waterborne disease pada suatu daerah tersebut. Ini adalah contoh waterborne disease yang terjadi di Amerika yang disebabkan oleh drinking water. Jadi drinking water menjadi salah satu sumber penyebaran penyakit disebabkan oleh boiler atau kegagalan dalam proses pengolahan limbahnya. Bagi contoh kita lihat di sini tahun 2001 hingga tahun 2002 itu di Amerika terjadi penyakit waterborne disease yang disebabkan oleh norovirus sekitar 727 kasus. Kemudian Cryptosporidium merupakan termasuk ini protozoa atau bakteri yang dia mampu menyebabkan penyakit lambung dan hingga kematian karena ini sangat berbahaya. Jika ada satu masuk telurnya yang osis namanya, osis masuk dalam pengolahan limbah, hasil pengolahan air minum, maka si telur tadi itu mampu menginfeksi. Dan ini juga ada beberapa tipe bakteri lainnya yang mampu menyebabkan transmisi ataupun waterborne disease di Amerika. Ada seperti Salmonella, E. coli 0157, Shigella, dan Adenobacteria. Rata-rata untuk tahun 2001, 2002 itu disebabkan oleh virus. Yang disebabkan oleh bakteri itu rata-rata sudah berkurang, karena ini akan berkaitan erat dengan bagaimana teknologi yang kita gunakan untuk menghilangkan kandungan yang menyebabkan penyakit tadi.
Ini juga gastritis outbreak di Amerika yang berkaitan dengan recreational water, air untuk rekreasi. Nah, di sini bahwasanya untuk air rekreasi maka akan lebih banyak disebabkan oleh virus dan juga Cryptosporidium sehingga 1.500 kasus yang terjadi pada tahun 2001 hingga 2002 untuk penyakit Cryptosporidium. Dan penyakit lainnya seperti virus, kemudian E. coli dan ada bakteria atau Shigella ya, Shigella. Kayak di sini semakin ke sini rata-rata teknologi yang digunakan untuk pengolahan limbah semakin baik. Oke, ini adalah faktor ataupun beberapa parameter yang digunakan untuk proses limitasi konsentrasi yang boleh digunakan dalam reuse water, baik itu mikrobial, chemical, fisikal, untuk penggunaan hasil penggunaan dari water reclamation atau water reuse. Nah, sini dari microbiologi sama seperti tadi ada bakteria, protozoa, helminths, virus, ataupun tadi juga ada cyanobacteria alga tadi. Untuk kimia ini ada seperti biodegradable organik, baik itu BOD, COD, kemudian total organic carbon, TOC, nitrate, heavy metal, hydrogen ion concentration, diffusion by product, trace constituent, dan juga total dissolved solid. Nah, di sini kandungan kimia ini akan berbeda-beda fungsinya, yang mana dia akan menyebabkan beberapa permasalahan dalam seperti heavy metal terhadap kandungan logam, kandungan terhadap kita, baik seperti tulang dan darah dan lainnya. Ini juga ada hidrogen ion konsentrasi pH yang cukup tinggi itu ataupun basa, ini juga tidak baik untuk dilakukan, harus kita olah untuk bisa diturunkan. Dan juga infection by product ini adalah jumlah ion klorin yang tersisa dari proses treatment tadinya. Oke. Ini satu lagi, yang ketiga adalah dari fisikal, itu berupa TSS, total solid, kemudian turbidity, temperatur, electronic electric conductivity, kemudian yang lain-lainnya. Nah, sehingga di sini untuk semua ini akan menjadi parameter dalam distrik atau dalam standar untuk penggunaan air reuse water ataupun air reclamation. Nah, ini adalah beberapa ini contoh water use di groundwater untuk penggunaan groundwater recharge dan indirect potable reuse atau EPR. Di sini kita bisa lihat beberapa penggunaan reuse water reuse dalam beberapa aplikasi dari water use. Ini adalah water quality ataupun ambang batas atau standar yang diizinkan untuk penggunaannya, dan ini adalah treatment yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk penggunaan groundwater recharge rapid infiltration, ini pengolahannya masih menggunakan secondary treatment ataupun secondary dan diinfeksi. Nah, sekarang di sini dihasilkan bahwasanya masih ada tinggi kandungan fekal bakterinya sekitar 200 fekal coliform per 100 mili. Berarti sekitar 2 koloni per mililiter untuk hasil dari secondary treatment. Dan setelah dikurangin, ini setelah secondary dan juga diinfeksi itu digabung. Nah, sini masih terlihat untuk itu kita lihat di sini untuk kandungan seperti BOD kemudian nitrat itu masih tinggi sekitar 20 dan 12 mg per liter. Akan tetapi kalau kita lihat untuk pengolahan lainnya seperti secondary filtration dan infeksi, maka akan menyebabkan pertambahan requirement limits yang dibolehkan untuk masuk ke yang akan digunakan tadi. Jadi ada seperti no detectable fecal, kemudian chemical oxygen demand BOD-nya ada 20 ml, kemudian
TSS 0,5 dan yang lainnya. Sehingga ini akan lebih strict lagi kandungannya. Semakin strict kandungan yang akan kita inginkan, maka akan semakin tinggi, semakin mahal biaya yang kita gunakan. Kenapa? Untuk mengolah satu limbah itu membutuhkan biaya cukup tinggi, terutama maintenance dan operasi. Sehingga ketika kita menggunakan dalam waktu lama, maka akan semakin tinggi pula cost yang akan kita keluarkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk secondary, filtrasi dan juga desinfeksi rata-rata hampir sama kandungannya. Oke. Nah, ini ya demikian untuk satu lagi beringat untuk beberapa contoh dari dari guideline untuk water use, bisa kita lihat, silakan lihat di buku EPA, Environmental Protection Agency dari Amerika, bahwasannya di sana ada beberapa contoh aplikasi water reclamation atau water use berdasarkan dan juga standar-standar yang digunakan. Oke, ini adalah contohnya. Ini contoh beberapa aplikasi dari water use. Contoh seperti di urban reuse, yang mana itu ini adalah pengolahannya juga, dan ini adalah hasil dari pengolahannya. Dan kita dapat untuk contohnya untuk urban reuse, penggunaan untuk di pinggiran kota, daerah pinggiran kota itu bisa menggunakan ini batasannya seperti BOD kecil dari 10 ml, kemudian NTU adalah sekitar 2, kemudian klorinnya, residual klorin itu adalah sekitar 1 mg per liter. Nah, kemudian untuk restricted-nya itu adalah untuk kandungan BOD harus kecil dari 30, kemudian kandungan TSS harus kecil dari 20, dan lain-lainnya. Nah, sehingga di sini ini adalah beberapa guideline ataupun acuan yang bisa kita gunakan bagaimana jika kita membuat suatu reuse water yang akan digunakan oleh orang lain ataupun akan digunakan. Nah, di sini ada monitoring juga, dan jangan lupa untuk setelah kita membangun aplikasi dari reuse water, namanya monitoring water itu menjadi bagian penting dalam pengecekan kadar tadi. Semakin sering kita menguji kadar tadi, maka akan semakin baik hasilnya dan juga akan semakin kecil terjadi transmission disease tadi. Jika ada water use atau agriculture use, yang ini bisa dilihat di sini, dan juga yang lain-lainnya. Nanti ini saya akan lihat di EPA, Environmental Protection Agency dari Amerika, dan saya sudah ngecek tugas-tugasnya terkait dengan karakteristik reuse water dari beberapa aplikasi dan juga dampaknya jika ada kesalahan, dan sudah cukup bagus hasilnya dan akan saya coba nilai. Oke. Ini adalah untuk yang reuse water untuk di dalam lingkungan dan juga untuk domestik. Tetapi untuk yang penggunaan, untuk aplikasi reuse water di industri ini akan berkaitan erat dengan kandungan tadi trace elemen dan juga kandungan ion-ion dalam air limbah tersebut. Kenapa? Sini bahwasanya yang perlu dilihat adalah untuk yang aplikasi reuse water bagi industri, kandungan tadi nitrat, kandungan hidrogen ion, kemudian trace konstituen ini menjadi concern yang harus kita hilangkan, bagaimana agar tidak ada kandungan tersebut dan juga karena apa? Karena kandungan tadi akan menyebabkan korosi dalam pipa dan juga menyebabkan kerak dalam pipa. Makanya untuk dalam pipa industri diharapkan tidak ada ion yang tercipta yang ada dalam airnya, dan juga diharapkan itu kandungan heavy metal ion itu bisa dihilangkan pada saat wastewater treatment ataupun reuse treatment. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Nanti akan hari ini hampir ini tentang beberapa, ini adalah kelanjutan dari tugas yang kemarin, bahwasanya
sudah kelihatan ada beberapa parameter, kunci parameter yang digunakan untuk pengunci penggunaan reuse water. Oke, nanti kita akan lanjut untuk minggu selanjutnya, dan karena ini adalah minggu ketiga, maka akan saya minta dalam 2 minggu ke depan kita akan 2 kali seminggu, di hari biasa hari Jumat dan hari Sabtu itu ada tugas untuk tambahan pertemuan. Nanti tugasnya akan bisa buka untuk 2 kali 24 jam untuk bisa dijawab tentang waktu tersebut. Saya demikian untuk presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun tidak ada komen, silakan berikan komentar di Zoom di Classroom, kita berdiskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.